Tantangan yang Tuhan yang hebat tuh sampai gunung-gunung itu bisa bergemetar gitu melihat Tuhan, saudara. Seperti ini, ya. Maksudnya dulu tuh Tuhan pernah buat itu. Lalu juga dia juga bisa belah laut seperti waktu zaman Musa gitu ya, yang hebat gitu ya. Lalu dia juga pernah membuat matahari dan bulan itu berhenti waktu zaman Yosua itu ya. Lalu juga dia pernah buat waktu dia ada sebagai pahlawan berjalan di depan gitu. Dan percayalah hari ini dia juga ada di depan kita. Hari ini saya lagi semangat, saudara, lagi semangat ini. Kalau dulu Tuhan buat yang seperti itu, kerinduan saya juga Tuhan buat yang seperti ini. Maaf nih, cuma kesembuhan biasa itu ecek-ecek. Bisa ngerti saudara? Mau sembuh-sembuh, ya dukun juga bisa begitu saudara. Tapi perbuatan tangan yang ajaib itu terjadi sangat luar biasa, ekstravaganza gitu. Jadi peranaturannya sangat luar biasa dan ini yang menjadi kerinduan kita nanti di akhir zaman ya. Jadi dia juga pernah bawa tiang awan, tiang api buat bangsa Israel 40 tahun di padang gurun terpelihara. Itu perbuatan tangan Tuhan tuh seperti itu gitu ya. Dan dia juga ya engkau berjalan maju, dia di depan gitu sampai rumah orang fasik nanti dihancurkan, sampai bagian paling bawahnya juga dibuka sama Tuhan. Makanya nggak heran kalau sekarang korupsi dibuka semua sama Tuhan. Itu bukan manusia, itu Tuhan saudara. Aman ditaruh ke Tuhan bisa bro. Dan orang yang coba membela disikat juga sama Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Dan membela itu tuh yang pakai cincin gitu. Sekarang mundur sekarang. Dan Tuhan lagi maju. Tuhan dokter dia mau melawan. Gara-gara duit. Hah? Iya, tapi sekarang sudah nyikir kan. Dia belakangnya sakit mau ke Singapura nanti jadi. Ya Tuhan, kalau Tuhan lagi bekerja, jangan ada yang halangin. Saya sering bilang gini, kalau Tuhan lagi bergerak, kita harus ikut bergerak. Bisa ngerti? Ya. Kita diam aja, kalau kita diam, patah loh saudara. Apalagi kita melawan gerakan Tuhan. Dan saya meyakini Tuhan lagi bergerak di Indonesia. Kita mungkin keadaan gelap, tapi itu jawaban doa. Saya udah 25 tahun jadi terus kita berdoa buat bangsa. Masa sih Tuhan tidak dengar? Tahun demi tahun saya lihat kita dulu pilpres kita berdoa. Di Indonesia minimal 12 ya. Akhirnya yang terpilih ya ini dari Tuhan menurut saya. Dan Tuhan izinkan ini terjadi untuk apa? Ada rencana Tuhan yang besar. Masa kan Tuhan nggak bisa rubah satu bangsa? Bisa Tuhan rubah satu bangsa. Dalam sekejap Tuhan rubah kok. Makanya di Habakus dibilang ini, kau nggak ngerti katanya. Sampai dibilang ini, ya, di Habakus. Di Habakus ini, di ayat yang kelima, Tuhan tetap eksis. Dikatakan gini, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran, tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zaman kita ini yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Kita kalau diceritakan juga kita nggak ngerti, tapi kita percaya, kita nyembah aja lah. Amin. Yang Habakuk lakukan menyembah, dia nggak ngerti. Bisa ngerti? Yang penting kata Habakuk, ya pokoknya orang iman, orang percaya, orang beriman hidup karena percayanya gitu. Tapi kita percaya Tuhan tetap ada di Indonesia.